إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لشيء آخر إلا بالتقوى قط فاعلموا قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasti kita duduk di masjid yang penuh dengan barokah ini dengan keyakinan yang kuat. Karena sebagai seorang mukmin kita mencintai info hak anti hoak. Itulah yang mantapkan hati kita tidak gampang tertipu dan terpedaya dalam hidup ini. Apalagi hidup ini banyak tipu dayanya. Kita yakin tak satu pun di antara kita bisa bahagia dalam hidup ini. Tak satu pun bisa bahagia. Meskipun kita punya harta halal melimpah tidak terkira jumlahnya, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Tak satu pun. Meskipun kita punya jabatan tinggi, diraih dengan cara terpuji, lurus, benar, jujur, tidak ada tipu daya, tidak ada kezaliman, apalagi surat jabatan yang diraih dengan cara-cara licik, penuh kesombongan, tipu daya. Bahkan kita yakin sebagai seorang mukmin, tak satu pun di antara kita bisa sukses dalam hidup ini. Tak satu pun. Meskipun kita meretas jalan strategi hidup yang benar, lurus, terpuji, apalagi strategi hidup yang menghalalkan segala cara. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah sajalah pasti mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa menyandang kemuliaan hidup. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa sukses di dunia, bahkan sampai di akhirat. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, aku sukses masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada hari ini dengan penuh khusyuk dan tawadhu adalah hamba-hamba Allah yang sangat pantas mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu perkara penting yang harus selalu ada dalam keyakinan kita, yaitu kita ini dalam suasana pertempuran. Jangan lengah, jangan lalai, jangan sombong, siaga satu. Pertempuran melawan iblis dan bala tentaranya syaitan. Ma'asyiral muslimin Allah. Tolong kita ingat iblis yang sudah berdoa kepada Allah, memohon usia panjang sampai hari kiamat, dikabulkan oleh Allah. Ingat-ingat ya mas sekalian, panjang usianya dan semangat membara tidak pernah padam untuk menyerang kita. Ingat itu masalah muslimin. Jangan sampai kita yang usianya nggak sampai 100 tahun tidak semangat, pasti kita kalah. Kalau kita lengah, tidak semangat dan tidak hati-hati, apalagi jelas-jelas mengikuti hidup cara syaitan, kita kalah dan terpedaya.
Ingat apa yang disampaikan oleh Allah setelah setan meminta usia dipanjangkan di surah As-Sad, ya, di surah Sad ayat 79 sampai 81. Untuk apa usia panjangnya itu? Iblis mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keagunganmu ya Allah. Jadi iblis secara ilmu paham Allah itu agung. Maka jangan sombong dengan ilmu. Allah hendak minta kita hanya berilmu, tapi sikap kita jangan seperti iblis. Tahu tapi tidak mau tahu. Tahu tapi melanggar. Itu iblis. La ughwiyannahum ajma'in. Usia panjangnya iblis itu untuk apa? Sungguh benar-benar aku akan sesatkan mereka semua. Aku akan sesatkan ajma'in semuanya. Saya termasuk dan kita semua. Gak ada yang tersisa diserang oleh iblis dan bala tentaranya. Tolong diingat, dilihat di surah Sad ayat 82 bagaimana teks kata-katanya iblis. La ughwiyannahum. Dalam bahasa Arab itu ada dua huruf taukid, lam, la. Ada nun taukid sakilah. Dia mengatakan semangatnya dengan dua kata sungguh. Sungguh benar-benar saya sesatkan semuanya. Kalau pertempuran harus seimbang. Kalau yang satunya sungguh-sungguh, satunya lemas, kalah yang lemas. Yang satunya sungguh-sungguh, yang lain tidak sadar, kalah yang tidak sadar. Kita siapa hari ini? Karena itu jemaah sekalian bahagia, kalau iblis dan bala tentaranya menyesatkan, maka agar kita tidak gampang disesatkan, bagaimana caranya? Maka lawannya adalah paham kebenaran. Bagaimana paham kebenaran? Rajin taklim. Itu saja masalah muslimin. Karena begitu pentingnya taklim Islam, khususnya taklim Quran. Tolong diingat-ingat masalah muslimin yang masih malas ke masjid mengikuti taklim gratis. Taklim gratis. Bahkan kadang-kadang sekarang setelah taklim ada makanan. Sepi juga. Maaf, saya keliling di Surabaya, Sidoarjo. Tahu bagaimana kondisi masjid-masjid itu. Walaupun yang hadir 500 orang, masih lebih banyak yang tidak hadir. Apalagi cuma hadir 10-20 orang. Maksudnya Allah. Kalau mendengar kata-kata taklim, kita buru. Kenapa? Itu cara selamat dari serangan iblis. La ughwiyannahum. Aku sesatkan mereka. Jadi yang tersesat adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Dibawa ke kanan, ke kiri, ke depan, mau saja. Makanya Rasulullah SAW perlu mengiming-imingi kita. Apa jaminan bagi yang rajin taklim Quran, yang selalu cinta pendalaman agama ini, terutama bersumber dari Al-Quran ini. Idza istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada beberapa orang yang berkumpul di satu rumah Allah, yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Di situ ada kegiatan tilawah kata Rasulullah dan tadarus, memperdalam makna, memahami Al-Qur'an. Itu tadarus. Maaf, bukan membaca. Kalau membaca yatlun tilawah. Kalau tadarus maksudnya diartikan, dipahami maknanya. Apa yang terjadi kalau ada orang yang rajin taklim Al-Quran, pendalaman Al-Quran? Illa hafat alaihul malaikah. Yang pertama, malaikat mengajak temannya mengerumuni majelis itu.
Itu kebiasaan malaikat. Kalau ada orang berkumpul dalam majelis Al-Quran, malaikat memanggil temannya. Jadi majelis yang ada info bergengsinya itu taklim Quran. Bukan pertemuan orang besar, tidak. Maaf, saya minta maaf. Taklim Quran ketika ada, itu malaikat datang. Artinya pula malaikat menemani manusia-manusia yang berkumpul di masjid atau di taklim. Artinya pula kalau kita berkawan dengan malaikat, insya Allah sifat-sifat kita cenderung seperti malaikat, bukan seperti iblis atau syaitan. Bahagialah orang yang selalu berkawan dengan malaikat di majelis taklim. Yang tidak berkawan, tolong renungkan lagi. Yang kedua, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan, Allah berikan di hati-hati orang yang hadir taklim, bukan yang tidak hadir. Sakinah, rasa aman. Sakinah. Sakinah, kita dengar ada istilah keluarga sakinah. Jadi, kalau kita sebagai suami, sebagai anak ingin keluarga sakinah, harus ada di antara anggota keluarga itu yang rajin taklim, karena hatinya ada benih sakinah. Sulit akan terwujud keluarga sakinah kalau anggota keluarga tidak suka dengan taklim Al-Quran. Sulit. Yang sudah taklim juga harus berjuang, apalagi yang tidak taklim. Tolong kita lihat bagaimana perjalanan keluarga kita masalah ini. Banyak problem yang menyusahkan, yang belum selesai masalahnya, muncul lagi masalah lain. Tanyakan, apakah keluarga ini rajin taklim? Itu jawab. Masalah dalam keluarga itu peluang bagi orang-orang yang punya ilmu, bisa menghadapinya dengan lapang dada, bisa bersabar menghadapinya, bahkan mencari hikmah dari masalah-masalah keluarga. Tapi kalau tidak, naudzubillah min dzalik, bagaimana suami memutilasi istrinya, bahkan sekarang anak membunuh bapak ibunya, pasti jawabannya keluarga itu tidak kenal Al-Quran. Bahkan yang miris sudah tua belum bisa baca Quran. Bahaya. Pasti bahaya. Kenapa Mas sekalian? Sekedar nggak tilawah aja di rumah itu bahaya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Terangi rumah kamu dengan tilawah Quran dan salat. Makanya laki-laki itu afdalnya sholat wajib di masjid, tapi sholat sunnahnya lebih afdal di rumah kalau dekat. Kalau perempuan lebih afdal sholat wajibnya di rumah, apalagi sholat sunnahnya. Artinya rumah berbahagia. Yang pertama apa tadi? Bacalah Quran. Kenapa? Fa'ilah kalau enggak rumahmu seperti kuburan. Jadi kalau ada bapak, ibu, anak tidak ada suara Quran di rumah itu, maaf, pasti tidak bahagia rumah itu. Terserah aksesorisnya seharga apa mahalnya, pasti tidak bahagia. Di antara cirinya, penghuni rumah tidak betah di rumah. Makanya anak mencari pelarian di luar, pasti jawabannya di rumah itu tidak ada tilawah Quran. Kenapa? Rumah itu laksana kuburan. Silahkan Anda lewat tepi kuburan, kita aja nggak ada apa-apa, tapi merinding bulu rumah kita. Apalagi kalau malam-malam, yakin tidak ada apa-apa, tetapi kita takut. Itu suasana rumah yang sepi dari tilawah Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, wa ghasyiathumur rahmah. Allah menaungi majelis itu dengan rahmatnya. Subhanallah. Inti kehidupan kita adalah kasih sayang Allah. Itu Allah kucurkan begitu banyak selama taklim. Dengan rahmat Allah,
urusan hidup kita jadi mudah dengan rahmat Allah. Seluruh persoalan hidup dengan rahmat Allah menjadi peluang dan kebaikan. Seluruh dengan rahmat Allah, seluruh cita hidup kita gampang kita raih dengan rahmat Allah. Bahkan dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apalagi urusan dunia kecil di hadapan orang yang suka taklim. Artinya jangan berpikir kalau kita taklim rugi waktu cari duit. Bukan, justru kalau kita taklim mudah rezeki kita, mudah masa depan kita diraih, mudah mengelola keluarga, mudah semuanya karena penuh dengan rahmat Allah. Seolah-olah taklim memberatkan, bukan, meringankan hidup, mempermudah hidup dengan taklim. Buktikan saja, rasakan sendiri. Mulai ke masjid untuk menjadi anggota taklim di sana, rajin membahas dan pelajari bersama para asatid, para kiai, pasti berubah penampilan hidup kita, berubah keluarga kita, bahkan negara kita akan berubah. Yang keempat, jemaah sekalian, yang luar biasa lagi, wa dzakarahumullah fi man 'indahu. Tolong ingat ini jemaah sekalian. Allah itu menyebut nama-nama orang yang hadir dalam taklim itu di hadapan malaikat. Kalau bahasa sekarang, kita viral di hadapan malaikat di langit, mengalahkan selebritis. Siapa orang yang rajin taklim Al-Quran? Disebut namanya oleh Allah. Padahal selama hidup presiden tidak pernah menyebut namanya, pembesar tidak pernah menyebut nama, tapi dia selalu disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rasanya disebut namanya oleh Allah? Pasti rasanya sangat menyenangkan, sangat menjanjikan, karena yang menyebut nama kita Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pembesar, bukan manusia biasa. Subhanallah. Bahkan yang terakhir jemaah sekalian sebagai penutup, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ini berkait karena dia selalu hidup bersama malaikat, terus hatinya sakinah, selalu mendapat rahmat, Allah selalu menyebutnya, maka kata Rasulullah, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Yang kelima, silahkan masuk surga, Allah mudahkan jalannya masuk surga. Berarti yang tidak taklim, tolong jangan teruskan kemalasan tidak hadir taklim. Kita mau kemana tanpa taklim? Mau kemana tanpa taklim? Ikut iblis? Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu mendapatkan cahaya hidayah karena kita cinta dengan Al-Quran, cinta dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfirullahal azim wastaghfirullahal azim wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa'lamu qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah kedua ini saya tutup dengan doa Rasulullah terhadap Al-Quran. Semua kita pernah mendengarnya atau melantunkannya. Doa Rasulullah, bagaimana harapan beliau, mestinya juga kita sebagai pengikut setianya terhadap Al-Quran. Beliau berdoa, Anta ja'alal Qur'an al-'azim. Ya Allah,
Jadikanlah Quran yang agung ini Rabi'a qalbi, penyejuk hatiku. Bagaimana kita? Yang kedua, wa nura sadri, penerang dadaku. Wa jalaa husni, pelipur kesedihanku. Dan yang keempat, wa dhahaba hammi wa ghammi, dan pengusir kegelisahan dan kegalauanku. Bisa tergambar? Itulah sebenarnya Al-Quran buat hidup kita. Saya ulang lagi, semoga kita sudah hafal. Antaj'alal Qur'ana, jadikanlah Quran al-azimah yang agung ini Rabi'a qalbi, penyejuk hatiku. Wa nura sadri, penerang dadaku. Wa jalaa husni, pelipur kesedihanku. Wa dhahaba, pengusir hammi, kegelisahan. Wa ghammi, dan kegalauanku. Mari setelah ini saya dan kita semua menjadikan hidup kita lebih indah, lebih baik, lebih mudah, lebih bahagia, dan berujung surga bersama Al-Quran. Jangan jauhi, kita tidak akan mungkin bahagia. Jangan jauhi, kita tidak mungkin mulia. Jangan jauhi, tidak mungkin kita ke surga tanpa Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kelalaian kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena kita melalaikan Al-Quran sekian lama. Mudah-mudahan hari esok jauh lebih bahagia, lebih indah, lebih bagus bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa husnina wa dhahaba hammina wa ghammina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.